Etika Profesi Keguruan Kelompok 2, Mata Kuliah Pengembangan Profesi Guru, Dosen Pengampu Bapak Dr. Baldi Anggara, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang etika profesi keguruan. Selamat menyaksikan. Baiklah, ada 6 poin yang akan kami jelaskan di dalam materi tersebut. Pertama, pengertian etika. Kedua, pengertian profesi. Ketiga, etika profesi guru PAI. Keempat, tantangan guru PAI di era 5.0. Kelima, implikasi etika guru PAI. Keenam, landasan etika profesi guru. Baik, di sini saya Alpides Bilustani dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Sedangkan kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etikat berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik sesama manusia. Selanjutnya, pengertian profesi. Profesi secara etimologi berasal dari kata profession yang berasal dari bahasa Latin professus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 84 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang artinya, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi, kompetensi harus dimiliki oleh pendidik agar ia berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, profesi juga harus memiliki 3 pilar pokok, yaitu yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keahlian, dan yang terakhir, persiapan akademik. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Paki. Perkenalkan, saya Muhammad Paki dari kelompok 2 akan menjelaskan etika profesi guru PAI. Etika profesi guru PAI memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan memahami dan mengamalkan etika profesi, guru PAI dapat menjadi seorang pendidik yang profesional, inspiratif, dan mampu mencetak generasi muda yang berkualitas. Nah, ada ayat yang menjelaskan etika guru dalam perspektif Islam. Etika guru dalam perspektif Islam berkaitan dengan tingkah laku seorang guru yang mesti berperilaku sebagai orang yang berilmu, penyabar, takwa, dan ikhlas yang telah digambarkan dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Guru PAI di era Society 5.0. Tantangan guru PAI di era Society 5.0 menghadapi tantangan sulit terkait kemajuan teknologi
namun juga mempunyai peluang besar untuk melahirkan generasi yang tidak hanya berteknologi, namun juga sangat bermoral dan beretika. Yang penting bagaimana Guru Pai bisa beradaptasi dengan teknologi tanpa melupakan nilai-nilai agama yang menjadi inti pekerjaannya. Dengan pendekatan yang tepat, Guru Pai dapat berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang seimbang, di mana teknologi dan etika berjalan beriringan di era Society 5.0. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Mujila, NIM 2230202272 akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang implikasi etika Guru Pai. Implikasi etika Guru Pendidikan Agama Islam atau disebut dengan PAI merujuk pada bagaimana seorang guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai model moral dan spiritual di dalam pembentukan karakter siswa. Sebagaimana pendidik agama Islam, guru pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab khusus yang tidak hanya terkait dalam penyampaian materi, tetapi juga bagaimana etika diinternalisasikan oleh siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi etika yang penting bagi guru pendidikan agama Islam. Pertama, tanggung jawab moral. Kedua, tanggung jawab profesional. Ketiga, tanggung jawab sosial. Keempat, pembentukan karakter siswa. Dan yang kelima, integritas dan akuntabilitas. Landasan etika profesi guru. Pertama, landasan tauhid, yang dimana dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 126 sampai 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fasalna al-ayatina liqaumi yazzakkarun. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Yang dimana artinya, dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran bagi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Yang kedua, landasan keseimbangan, yang dimana dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Landasan yang ketiga yaitu landasan kehendak bebas, yang dimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yasfar syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha, wa may yasfar syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqitan. Yang artinya, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagiaan pahala daripadanya, dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagiaan dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Landasan yang keempat, pertanggungjawaban, yang dimana dijelaskan di dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kullu nafsim bima kasabat rohina, yang dimana artinya yaitu tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kesimpulan, etika profesi keguruan memainkan peran krusial di dalam memastikan kualitas pendidikan dan pengembangan karakter siswa. Melalui penerapan prinsip etika seperti integritas, tanggung jawab, dan keadilan, guru tidak hanya berkontribusi dalam pembelajaran akademis saja, tetapi membentuk lingkungan pendidikan yang positif dan mendukung. Baiklah, sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.